Emesis gravidarum adalah gejala awal yang wajar atau sering terjadi pada kehamilan trimester pertama. Angka kejadian emesis gravidarum sekitar 14% dari semua wanita hamil. Biasanya terjadi 60-80% pada primigravida dan 40-60% pada multigravida. Penyebabnya karena peningkatan hormon HCG dan ada pun faktor risiko terjadinya emesis gravidarum. Di antaranya adalah perubahan psikologis pada ibu hamil karena salah satunya adalah tingkat kecemasan ibu hamil. Kemudian, kehamilan trimester pertama biasanya ibu akan mengalami mual dan muntah. Mual dan muntah pada kehamilan itu disebut dengan emesis gravidarum. Apa sih itu emesis gravidarum? Emesis gravidarum merupakan keluhan umum pada kehamilan muda. Terjadinya kehamilan menimbulkan perubahan hormonal pada wanita karena terdapat peningkatan hormon estrogen dan progesteron dan pengeluaran hormon HCG. Karena hormon progesteron dan estrogen meningkat pada masa kehamilan, itu akan menyebabkan penurunan tonus otot saluran pencernaan sehingga motilitas seluruh pencernaan itu ikut menurun dan menimbulkan berbagai komplikasi dari ringan sampai dengan berat dan akan terjadinya pengosongan pada lambung. Sehingga seringkali ibu merasa mual dan muntah, dan biasanya mual dan muntah itu bisa menyebabkan mual muntah yang berlebihan dan bisa berlanjut hingga trimester kedua yang akan nantinya disebut dengan hiperemesis gravidarum. Menurut WHO, angka kejadian emesis gravidarum sedikitnya hampir 14% dari semua wanita hamil. Emesis gravidarum biasanya terjadi pada pagi hari, tetapi ada yang timbul setiap saat dan malam hari. Setiap wanita hamil itu akan memiliki derajat mual yang berbeda. Ada yang tidak merasakan apa-apa, tetapi ada juga yang merasakan mual dan muntah, yang merasa sangat mual ini berlebihan pada ibu hamil. Emesis gravidarum terjadi hampir 60-80% pada primigravida dan 40-60% pada multigravida. Emesis gravidarum bukan hanya terjadi di wanita hamil di Indonesia saja, tetapi juga terjadi di dunia. Emesis gravidarum terjadi di seluruh dunia dengan angka kejadian tertinggi pada berada di negara Norwegia sebesar 2,2%. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan emesis gravidarum adalah karena adanya faktor hormonal, pekerjaan, paritas, dan psikososial. Faktor psikologi yang memengaruhi kehamilan dari dalam diri ibu berupa latar belakang kepribadian ibu dan dipengaruhi perubahan hormonal yang terjadi selama kehamilan, yaitu hormon adrenalin dan norepinefrin akan mengalami peningkatan. Hormon norepinefrin menimbulkan disregulasi biokimia tubuh sehingga muncul ketegangan fisik pada ibu hamil. Dampak dari proses fisiologis ini dapat timbul pada perilaku sehari-hari. Ibu hamil mudah marah dan tersinggung, gelisah, tidak mampu memusatkan perhatian dan juga ragu-ragu, bahkan ingin lari dari kenyataan. Dan kondisi ini dapat menyebabkan kecemasan dan ketegangan pada ibu hamil. Baik, sekarang akan menjelaskan terkait perubahan fisiologis selama kehamilan. Yang pertama ada sistem reproduksi, di mana yang pertama ada uterus, perubahan yang sangat jelas. Nanti uterus itu akan membesar dan untuk penyimpanan bayi yang sedang tumbuh. Uterus akan bertambah besar, beratnya meningkat dari 30 gram menjadi 1000 gram dengan ukuran 32 kali 24 kali 22 cm dengan kapabilitas 4000 cc. Yang kedua adalah vagina. Vagina dan juga vulva akan mengalami peningkatan pembuluh darah karena pengaruh estrogen sehingga tampak makin merah dan kebiruan. Warna lipid pada vagina dan portio cervix disebut dengan tanda Chadwick. Penyerahan vagina juga nanti akan bertambah, artinya daya regal bertambah sebagai persiapan untuk persalinan nanti. Kemudian yang ketiga adanya ovarium. Pada masa kehamilan atau ovulasi itu akan terhenti. Indung telur yang mengandung vaskus luteum gravidarum akan meneruskan fungsinya sampai terbentuknya plasenta yang sempurna pada umur 16 minggu yang mengambil alih pengeluaran estrogen dan juga progesteron. Selanjutnya ada sistem integumen, itu ada dinding perut, di mana dinding perut ini selama kehamilan akan memanjang, akan mengalami garis-garis atau seperti garisan parut di bagian perut ibu. Garis-garis ini disebut dengan stria gravidarum. Kadang garis-garis ini
terdapat juga pada buah dada ataupun bagian paha. Kemudian perubahan pada payudara, salah satu petunjuk pada wanita yang menandakan bahwa mengalami kehamilan adalah nyeri tekan pada payudara yang secara bertahap mengalami pembesaran karena peningkatan pertumbuhan jaringan alveolar dan suplai darah. Nanti juga puting susu akan menjadi lebih menonjol dan keras, dan pada awal kehamilan itu nanti akan ada keluar cairan kuning yang lengket yang disebut dengan kolostrum. Kemudian akan ada perubahan pada sistem kardiovaskular atau sirkulasi darah. Pada volume darah total dan volume plasma itu akan naik pesat sejak akhir trimester ketiga. Volume darah akan bertambah banyak kira-kira 25% dengan puncaknya pada kehamilan 32 minggu. Diikuti dengan curah jantung yang meningkat kurang lebihnya 30% akibat hemodilusi yang mulai jelas kelihatan pada kehamilan 4 bulan. Kemudian sistem muskuloskeletal di mana gigi, tulang, dan juga persendian itu akan mengalami perubahan. Persendian panggul itu akan terasa lebih longgar karena ligamen-ligamen melunak, juga terjadi sedikit pelebaran pada ruang persendian. Apabila pemberian makanan tidak dapat memenuhi kebutuhan kalsium pada janin, maka kalsium maternal pada tulang-tulang panjang itu akan berkurang untuk memenuhi kebutuhan ini. Bila konsumsi kalsium yang cukup, maka gigi pada ibu hamil itu tidak akan kekurangan kalsium. Berkaitan dengan perubahan pada gigi selama masa kehamilan, wanita itu akan membutuhkan kira-kira sepertiga lebih banyak kalsium dan juga fosfor. Dengan yang seimbang, kebutuhan tersebut juga akan terpenuhi dengan baik. Kemudian di sini ada otot, di mana kram pada otot-otot untai dan kaki merupakan masalah umum selama kehamilan. Karena hal ini bisa kemungkinan berhubungan dengan metabolisme tubuh. Kalsium dan juga fosfor, kurangnya drainase sisa metabolisme tubuh yang ada di dalam otot atau postur yang tidak seimbang, maka akan menyebabkan kram yang memang bisa setelah berdiri sepanjang hari dan pada malam hari setelah tubuh itu istirahat. Kemudian ada perubahan pada sistem pernapasan, di mana wanita hamil itu kadang-kadang mengeluh sesak dan pendek sekali pada saat bernapas karena disebabkan oleh usus yang tertekan ke arah diafragma akibat pembesaran rahim. Sebagai kompensitas terjadinya desakan rahim dan kebutuhan oksigen pada ibu hamil semakin meningkat, di mana seorang wanita hamil itu selalu bernapas lebih dalam sekitar 20-25% dari biasanya, yaitu menggunakan pernapasan dada. Kemudian yang terakhir ada sistem gastrointestinal atau pencernaan, di mana tingginya kadar progesteron itu akan mengganggu keseimbangan cairan tubuh, meningkatkan kolesterol darah, dan melebatkan kontraks otot polos. Sekresi saliva itu akan menjadi lebih asam dan lebih banyak, maka asam lambung itu akan menurun. Tapi dengan pembesaran uterus akan menekan diafragma dan lambung dan intestin. Biasanya pada bulan-bulan awal kehamilan, sepertiga dari wanita hamil itu akan mengalami mual muntah atau disebut dengan morning sickness atau emesis gravidarum. Dan bagaimana kehamilan itu akan berlanjut, maka penurunan asam lambung itu akan melibatkan pengosongan lambung dan menyebabkan kembung. Dan perubahan yang terjadi lagi adalah pada sistem perkemihan, di mana berkaitan dengan sistem perkemihan, ginjal yang normal mampu mengatasi kerja tambahan tanpa menyebabkan masalah tekanan karena pertumbuhan janin yang menyebabkan stosis urin. Di bawah keadaan yang normal, peningkatan kegiatan penyaringan darah bagi ibu dan janin tidak membuat ginjal dan ureter bekerja dengan ekstra. Keduanya menjadi lebih dilastasi karena peristaltik uretra menurun sebagai akibat gerakan urin ke kandung kemih lebih lambat, sehingga status urin ini meningkatkan kemungkinan pyelonefritis. Pada awal kehamilan, suplai darah ke kandung kemih akan lebih meningkat dan pembesaran uterus juga akan menekan kandung kemih. Biasanya menyebabkan peningkatan berkemih. Peningkatan berkemih mendekati kelahiran janin turun lebih rendah ke bagian pelvis dan lebih menekan lagi ke kandung kemih, maka akan semakin meningkatnya untuk ingin berkemih. Kemudian perubahan pada metabolisme tubuh. Dengan terjadinya kehamilan, metabolisme tubuh ibu itu akan lebih mengalami perubahan yang sangat mendasar, di mana kebutuhan nutrisi itu akan lebih semakin meningkat dan atau tinggi untuk pertumbuhan janin dan persiapan pemberian ASI, sehingga diperkirakan selama kehamilan berat badan itu akan lebih bertambah 12,5 kilo atau sesuai dengan kebutuhan ibu.